Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga anak-anak ustazah selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum mulai pembelajaran, mari sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak ustazah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya, yaitu tema 4, aku dan keluargaku, dan subtema 3, inilah keluarga besarku. Baik anak-anak ustazah, ada dua hal yang akan kita pelajari hari ini ya. Yang pertama, kita akan belajar mengenai gerak dasar melompat. Dan yang kedua, kita akan belajar mengenai mengukur panjang dengan satuan tidak baku. Nah, anak-anak ustazah, silahkan diperhatikan ya penjelasan dari ustazah. Baik anak-anak ustazah, silahkan buka buku tematik tema 4 halaman 94 ya. Di halaman 94 ada teks tentang bermain lompat tali. Yuk sama-sama kita baca. Hari ini Rasti mengunjungi rumah Rani. Rani adalah sepupu Rasti. Selain Rani, ada juga Dimas dan Santi. Mereka akan bermain lompat tali. Lompat tali adalah permainan menggunakan tali yang terbuat dari karet gelang. Karet gelang dirangkai menyerupai rantai. Mereka sangat senang bermain lompat tali. Nah, anak-anak ustazah, bagaimana ya cara bermain lompat tali itu? Nah, di halaman 95, anak-anak ustazah bisa melihat bagaimana cara bermain lompat tali. Nah, cara bermain lompat tali yaitu yang pertama, siapkan karet gelang. Yang kedua, rangkailah karet gelang hingga menyerupai rantai yang panjang. Lalu yang ketiga, mintalah kedua teman kalian untuk memegang tali. Lalu yang keempat, lompatlah di atas tali tersebut. Lalu yang kelima, usahakan ketika melompat tidak mengenai tali. Dan yang keenam, jika kaki tersangkut tali, maka kalian bergantian juga memegang tali. Lompat tali membuat kaki menjadi kuat dan lincah, dan permainan ini juga melatih kekompakan kita. Anak-anak ustazah, tali karet yang kita gunakan untuk bermain lompat tali tadi bisa kita ukur loh panjangnya. Bagaimana ya caranya? Nah, salah satu caranya adalah dengan menggunakan jengkal tangan kita. Nah, cara mengukurnya adalah dengan menggunakan telapak tangan kita ukur dari ujung ibu jari sampai ke jari kelingking. Nah, ini adalah salah satu cara mengukur dengan menggunakan satuan tidak baku. Nah, satuan tidak baku itu apa ya? Silahkan anak-anak ustazah simak videonya ya. Sekarang kita masuk ke satuan tidak baku. Nah, inilah yang akan kita bahas mengenai contoh-contoh satuan tidak baku. Nah, apa itu arti dari satuan tidak baku? Satuan tidak baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh orang yang berbeda akan menghasilkan hasil pengukuran yang berbeda. Contoh dari satuan tidak baku adalah yang pertama, jengkal.
jengkal kita gunakan dari ujung jari kelingking sampai ibu jari. Dan ketika kita menggunakan jengkal untuk menghitung panjang suatu benda, ukuran kita dengan ukuran orang lain itu pasti akan berbeda hasilnya. Karena ukuran jengkal kita pasti berbeda-beda, apalagi anak kecil dengan orang dewasa. Ada contoh satuan panjang lainnya, yaitu ada lidi, ada korek api, pensil, dan benda-benda lainnya. Sekarang kita perhatikan ya contoh mengukur panjang dengan menggunakan satuan tidak baku. Di sini, teacher sudah ada sebuah meja. Pertanyaannya, berapa panjang meja di samping? Panjang meja sama dengan titik-titik jengkal. Berarti kita menggunakan jengkal. Oke, semuanya pintar. Nah, mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi, panjang mejanya adalah 8 jengkal. Nah, anak-anak ustazah, selain bermain lompat tali bersama teman, anak-anak ustazah juga bisa melakukan pengukuran menggunakan satuan tidak baku ya bersama temannya. Nah, bermain bersama teman itu terdapat di dalam ayat Al-Quran loh nak. Kira-kira ayat apa ya? Nah, di dalam surat Al-Qasas ayat 77 yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, jadi anak-anak ustazah, ketika anak-anak ustazah bermain bersama teman, harus bermain yang baik. Nah, seperti itu ya. Nah, bagaimana anak-anak ustazah? Sudah dilihat kan video pembelajarannya? Nah, untuk tugas anak-anak ustazah adalah silahkan mengerjakan tugas di halaman 102 tentang mengukur panjang benda menggunakan jengkal. Nah, silahkan anak-anak ustazah tuliskan 4 nama benda, kemudian ukuran bendanya diukur menggunakan jengkal tangan. Nah, silahkan mengerjakan tugasnya dengan baik ya. Lalu dikumpulkan ke ustazahnya. Baik anak-anak ustazah, demikian pembelajaran kita hari ini ya. Semoga anak-anak ustazah dapat belajar dengan baik. Nah, ustazah tutup pembelajaran kita hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.